Selamat pagi, kembali dengan Bu Ria dalam pembelajaran kimia. Pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan prinsip kerja larutan penyangga ya. Prinsip kerja larutan penyangga. Ini contoh-contoh nih larutan penyangga ya. Kalau ini penyangga bersifat asam. Ini penyangga bersifat basa. Jadi kalau penyangga ini bisa mempertahankan pH larutan ya. Karena kita lihat di penjelasannya. Prinsip kerja larutan penyangga. Jika pada larutan penyangga ditambah sedikit asam kuat, pH larutan penyangga akan mengalami penurunan. Tapi kecil ya penurunannya ya. Di bawah 0,5 biasanya. Jika pada larutan penyangga ditambah sedikit basa kuat, akan mengalami kenaikan, naik pun dia sedikit, mungkin 0,01 ya. Tapi kalau penambahan asam dan basa kuat pada larutan penyangga, bukan tapi ya, namun penambahan asam basa kuat pada larutan penyangga, yaitu tadi tidak mengubah pH secara drastis, tidak mengubah pH dari 7 menjadi 2 atau dari 7 menjadi 5, hanya sekitar 0,1, 0,05, 0,01 kecil. Mengapa demikian ya? Mengapa? Karena dalam larutan penyangga itu terdapat pasangan asam basa konjugasi. Ada pasangan asam basa konjugasi. Jadi larutan penyangga itu prinsipnya bisa mempertahankan pH larutan walaupun dilakukan penambahan asam dan basa. Bahkan diencerkan ya. Jadi kan dia mengalami perubahan pH tapi sangat kecil, tidak signifikan. Oke. Sekarang kita lihat misalnya nih ya. Pada larutan penyangga asam, ini kita masih sekitar asam asetat, basa konjugasi CH3CO min. Kita tambahkan asam ya, misalnya dari HCl. Saya ulangi, larutan penyangga kita tadi penyangga asam, ini asam ya. Kita lakukan asam dan basa konjugasi, dilakukan penambahan HCl. Penambahan HCl kan identik dengan menambahkan H positif. Kalau ditambah asam, basa konjugasi penyangga, ini basa konjugasinya akan menetralisir asam yang ditambahkan. Saya ulangi, basa konjugasi dari penyangga yaitu CH3CO- akan menetralisir asam yang ditambahkan. Nah, ini reaksinya ya. Reaksi HCl dengan basa konjugasi. Ini basanya ya. Ini adalah basa dari penyangga. Ini tadi asam yang kita tambahkan, ini asam yang kita tambahkan akan menjadi CH3COOH dan Cl-. Atau kalau kita bikin reaksi singkatnya, jadi HCl ini kita ubah menjadi ionnya doang, H positif. Artinya CH3COO-. Ini tadi merupakan basa konjugasi ya. Ini adalah asam yang kita tambahkan, akan dihasilkan CH3COH. Jadi, jika pada larutan penyangga di atas ditambah sedikit basa kuat. Kalau tadi kan penambahan asam pada larutan penyangga. Sekarang, jika pada larutan penyangga tadi ditambah sedikit basa kuat, berarti OH-. Nah, misalnya itu dari NaOH ya. Ingat, ditambah basa pada larutan penyangga, maka asam dari larutan penyangga ya, asam akan bereaksi dengan basa yang ditambahkan atau dinetralisir. Saya ulangi, jika dilakukan penambahan basa kuat OH- misal dari NaOH pada larutan penyangga, maka asam dari larutan penyangga menetralisir basa yang ditambahkan. Jadi asam bereaksi dengan basanya. Bagaimana dengan reaksinya? Nah, reaksinya
Ini yang ditambahkan NaOH. Kalau ditambahkan basa, ya, ini tambahkan basa akan bereaksi dengan asam dari penyangga. Jadi ditambahkan basa bereaksi dengan asam dari penyangga, artinya itu dinetralisir. Basa ini NaOH bisa kita gantikan dengan ion OH-. Jadi tambah OH- akan bereaksi dengan asam menjadi CH3CO- dan H2O. Jadi intinya ya, penyangga asam. Kalau di penyangga asam ya, penyangga asam. Kalau dilakukan penambahan asam akan dinetralisir oleh basa konjugasi dari penyangga. Kalau dilakukan penambahan basa akan dinetralisir oleh asam dari penyangganya ya. Nah, kemudian penambahan asam kuat dan basa kuat jika dilakukan dalam jumlah besar, pH larutan penyangga akan mengalami perubahan secara drastis. Jadi ingat, penambahan asam dan basa tidak mengubah pH dari larutan penyangga jika dilakukan penambahan dalam jumlah yang sedikit. Sekarang supaya lebih jelas kita lihat contoh soalnya ya. Nah, ini contoh soal. Ada larutan penyangga dibuat dengan mencampurkan NH3 0,2 molar NH4Cl 0,15 molar dalam 250 ml air. Pada larutan penyangga tadi udah penyangga ya, ditambahkan HCl. Ditanyalah berapa pH sebelum dan sesudah ditambahkan HCl-nya. Nah, pertama kamu harus tahu bahwa penyangga inilah penyangga basa yang terdiri dari NH3 0,2 molar, ini adalah basanya. Kemudian NH4 positif, inilah asam konjugasi ya. NH4 positifnya 0,15 molar. Kita hitunglah pH, ini pH sebelum dilakukan penambahan ya, sebelum ditambah HCl. Nah, ini rumusnya. Kamu udah tahu ya, karena ini penyangga basa, rumusnya adalah OH- sama dengan Kb kali mol basa per mol asam konjugasi. Volumenya di sini tidak berpengaruh dalam perhitungan karena ini volume totalnya. Jadi cukup kita langsung Kb kali mol basa per mol asam konjugasi. Kita masukkan Kb-nya. Mol basanya 0,2, mol asam konjugasi 0,15. Sehingga konsentrasi OH- sekian. Kita hitunglah POH. POH itu kamu udah tahu ya, bahwa POH adalah min low konsentrasi OH- ya. Inilah OH-nya. Sehingga POH- low 2,4 kali 10-5, 5 low 2, berarti POH 4,61. Nah, selalu ditanya pH. Kamu udah tahu bahwa pH ditambah POH itu sama dengan 14. Sehingga kita menghitung pH bahwa pH itu adalah 14 dikurang POH. Berarti pH-nya adalah 14 dikurang POH, adalah POH. Sehingga pH-nya sama dengan 9,39. Itu pH awal sebelum dilakukan penambahan HCl ya. HCl itu asam kuat. Sekarang kita lihat bagaimana perubahan pH-nya setelah dilakukan penambahan HCl. Nah, perlu kita tulis dulu bahwa pH awal tadi sebelum dilakukan penambahan adalah berapa tadi ya? 9,34 ya. Kita intip lagi ya. 9,39. Oke. Ini pH-nya.
Kalau pH-nya di atas 7, pH penyangga 9,3an ya, pH di atas 7 atau 9an itu adalah penyangga basa ya. Kalau di penyangga asam pasti pH sekitar 4 atau 5. Kembali ke hitungan tadi, dilakukan penambahan HCl 0,02 mol. Ingat, penambahan asam kuat HCl akan bereaksi atau dinetralisir oleh penyangga, tentu penyangga yang bersifat basa. Dilakukan penambahan asam berarti dinetralisir oleh penyangga yang bersifat basa. Kemudian kita lihat dulu bahwa tadi mula-mula NH3 ini penyangganya ya. NH3 0,2, NH4 positif ini. Itu penyangga mula-mula ya. Tadi dilakukan penambahan asam. Kalau dilakukan penambahan asam berarti HCl akan bereaksi dengan basa penyangga yaitu NH3. Ya, jadi NH3 ini dari penyangga, ini HCl yang kita tambahkan akan dihasilkan NH4Cl. Atau bisa disingkat juga ya, begini. Ini tadi yang ditambahkan asam dari HCl, jadi hanya dilambangkan dengan A+. Ini adalah basa dari penyangga tadi. Jadi ditambahkan asam, dinetralisir oleh basa penyangga, dihasilkan NH4+. Sehingga kita buatlah tabel perhitungannya. NH3 ditambah H positif. Jadi kita bikin reaksi yang singkatnya ini ya, menjadi NH4 positif. Ingat, mula-mula tadi kan sudah ada NH3 dari penyangga itu 0,2. NH4 positif dari penyangga mula-mula 0,15. Inilah yang dilakukan penambahan HCl. Ya. Kemudian akan bereaksi. Kenapa bereaksi 0,02? Karena dia lebih kecil ya. Tentu inilah yang bereaksi yang lebih kecil. 0,02 ini 0,02 ini 0,02. Kenapa sama-sama 0,02? Karena semua koefisiennya adalah 1:1. Di kiri itu pasti berkurang ya, di kanan pasti bertambah. Oke, setelah setimbang gimana? Setimbang itu tentu mula-mula dikurang yang bereaksi. 0,2 dikurang 0,02, 0,18. Ini setimbang dari H+, awalnya 0,02, bereaksi 0,02, tentu dia menjadi 0. NH4 positif, awalnya 0,15, bertambah 0,02, dijumlahkan 0,15 tambah 0,02, 0,17. Ya, sehingga mol NH3 ini adalah basa dan mol NH4 positif ini adalah asam konjugasinya. Ini yang perlu kita hitung. Ya. Setelah penambahan HCl, mol NH3 yaitu basa adalah 0,18 ya ini. Dan mol NH4 plus adalah 0,17 yaitu ini. Oke, tinggal kita masukkan rumusnya lagi. OH min sama dengan Kb kali mol basa per mol asam konjugasi. Kb-nya ada, basanya yang mana? 0,18 ya. Dia berubah. Tadinya basa 0,2 ya. Dia menjadi 0,18 berkurang. Inilah mol basa, inilah mol asam konjugasi. Asamnya bertambah atau berkurang? Tadinya 0,15 menjadi 0,17 berarti bertambah. Oke, ini hitungannya 1,9 kali 10 pangkat 5. Sehingga pOH, udah tahu ya, bahwa pOH min lo konsentrasi OH negatif. Min lo konsentrasi OH negatif. Dapat pOH sekian. pH tadi kamu udah tahu bahwa pH itu sama dengan 14 dikurang pOH. pOH-nya sekian. pH-nya berarti 14 dikurang pOH sehingga pH-nya 9,27.
awalnya tadi pH-nya 9,34. Ini pH-nya menjadi 9,27. Berapa perubahannya? Berarti perubahan pH-nya itu ya terjadi pengurangan berarti ya sebanyak 0,12 ya. Berkurang 0,12. Kenapa dia berkurang pH-nya? Atau pH-nya turun ya? pH-nya turun. Kenapa turun? Mengapa pH-nya turun? Karena yang ditambah itu adalah asam. Jika sekiranya kita tambah basa, berarti pH-nya akan naik. pH-nya akan naik. Saya ulangi, pH-nya turun. Mengapa pH-nya turun? Karena dalam larutan penyangga kita tambahkan adalah asam. Jadi pH-nya turun. Karena kalau dia makin asam, pH-nya makin kecil. Sekiranya kita tambahkan basa, pH-nya akan naik. Karena semakin pH-nya naik, itu berarti semakin basa. Oke? Semoga kamu paham. Tetap semangat. Terima kasih.